Shalom semuanya, selamat sore. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam ibadah online Youth dan GC pada sore hari ini. Saya ingin mengajak teman-teman kita angkat sebuah pujian. Kita katakan, Allah kita Allah yang baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Mari kita angkat pujian sekali lagi dari awal. Kita katakan dengan semangat bahwa Allah kita Allah yang baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau ajak teman-teman untuk siapkan hati dan pikiran kita. Kita lebih masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama mari kita angkat sebuah pujian. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat.
bahkan seluruh pengakuanku tak bisa memalas kesetiaanmu. Sungguh murah dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk ku mengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terkeluarni bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengakuanku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terkeluarni bagiku. Sungguh indah, oh, rencanamu sungguh-sungguh baik. Mari teman-teman kita bersama kita katakan puji Allah sekali lagi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terkeluarni bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh kembali kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh penyertaan-Mu sempurna ya Bapa. Kami sungguh berterima kasih Bapa, kami dapat memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kami dapat melakukan dan menerapkannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami ya Bapa. Dimanapun anak-anak-Mu berada ya Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sungguh luar biasa ya Bapa.
kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami bungkus doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom rekan muda Yud dan Jesse. Puji nama Tuhan, ketemu lagi dalam ibadah online hari ini. Tetap sukacita, tetap semangat, tetap penuh pengharapan kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar sama-sama satu tema, yaitu dipercaya. Ya, kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Ezra. Wah, Ezra ini jarang sekali ya kita dengar, atau mungkin saya aja yang jarang dengar hamba-hamba Tuhan membawakan tentang Ezra. Siapa sih Ezra? Nah, kita belajar sama-sama ya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari seorang yang bernama Ezra ini ya. Menarik memang. Kita belajar nanti dari kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-26 ya. Ezra 7 ayat 6 sampai dengan yang ke-26. Saya nggak akan bacakan ayat-ayat ini, tapi nanti rekan-rekan muda bisa baca di Alkitabnya ya, kisahnya tentang Ezra ini ya. Kita mau mempelajari tentang latar belakang Ezra ya. Yang pertama-tama, latar belakangnya Ezra itu siapa sih? Dia adalah seorang imam ya, atau dia adalah keturunan imam. Nah, karena keluarga besarnya memang keluarga imam, jadi dia juga mendalami tentang hukum Taurat ya. Ezra ini bisa disebut menjadi seorang imam. Nah, dia adalah orang yang memimpin bangsa Yahudi ya. Tercatat di dalam Alkitab dia memimpin 1.500 orang Yahudi dan 258 orang Lewi keluar dari Babel ya. Ketika bangsa Israel perang, nah satu saat dia ditawan di Babel, menjadi tawanan, menjadi budak, menjadi orang yang istilahnya dikekang gitu ya, kebebasannya. Nah, dialah orang yang membawa keluar orang-orang Yahudi ini dari Babel menuju ke Yerusalem. Jadi dia bawa kembali ke Yerusalem, karena di Yerusalem dia sudah mempersiapkan tempatnya, dia sudah membangun Yerusalem kembali. Ketika Yerusalem hancur, sudah dibangun, sudah ada juga bait Allah di sana ya, sehingga dia dipercayakan oleh raja yang saat itu bertahta, yaitu Raja Artasasta ya. Raja Artasasta I ini sangat mempercayakan Ezra untuk membawa keluar bangsa Yehuda ini kembali ke Yerusalem ya. Itu sejarah yang tercatat tentang seorang yang bernama Ezra, dan dia adalah seorang ahli kitab ya. Dia sangat mahir ya dalam Taurat Tuhan. Apa sih ahli kitab itu ya? Ahli kitab adalah orang yang ahli dalam membaca, menulis dan menafsirkan kitab. Itulah seorang ahli kitab. Itu juga yang disandang oleh seorang yang bernama Ezra ini ya. Dan si Ezra ini tidak hanya mahir dalam Taurat, tetapi dia juga mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Dia sangat-sangat cinta kepada Tuhan. Dia bukan hanya baca, dia bukan hanya menulis, dia bukan hanya menafsirkan kitab ya, tetapi dia juga sangat mencintai Tuhan. Terbukti dengan dia mendalami terus kitab Taurat ini. Zaman dulu disebutnya kitab Taurat ya, kalau zaman sekarang mungkin Alkitab gitu ya, firman Tuhan ya. Nah, dia itu terbukti dia sangat cinta kepada Tuhan dengan cara dia mendalami terus, dia menggali dan dia mempelajari terus kitab Taurat ya. Itu bukti bahwa dia sangat mencintai Tuhan. Dan dia adalah orang yang diberkati. Dia diberkati bukan karena dia melakukan Taurat aja, bukan hanya membaca Taurat aja, tapi dia juga melakukan Taurat itu dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, jadi kalau bahasa sekarangnya, dia adalah pelaku firman Tuhan. Dia adalah orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu. Dan dia adalah orang yang sangat dipercaya oleh rajanya, yaitu Raja Artasasta I. Ya, dia di hadapan Raja Artasasta pada saat itu tidak ada orang yang kemampuannya melebihi si Ezra ini ya pada saat itu. Karena itu raja sangat percaya.
Apa saja sih hal-hal yang dipercayakan raja kepada Ezra? Ya, ada 5 tugas yang dipercayakan Raja Artasasta I itu kepada Ezra. Yang pertama, raja itu memberikan kepercayaan untuk si Ezra ini atau Imam Ezra ini memimpin orang-orang buangan menuju ke Yerusalem. Yang tadi saya sudah katakan ya, bahwa dia membawa keluar orang-orang dari Babel menuju ke Yerusalem. Ada 1.500 orang Yehuda dan 258 orang-orang Lewi. Siapa orang-orang Lewi? Orang-orang Lewi adalah orang-orang yang melayani di dalam rumah Tuhan, ya. Karena tadi saya sudah bilang bahwa dia sudah mempersiapkan ada rumah ibadat dan ada juga tempat-tempat untuk orang-orang Yehuda ini kembali ke Yerusalem, ya. Dia sudah persiapkan. Jadi dia adalah tugas yang pertama yang yang Raja Artasasta percayakan kepada Ezra adalah memimpin orang-orang buangan kembali atau menuju ke Yerusalem. Ya, yang kedua yaitu mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem. Jadi sebelum dia adalah orang yang teliti, ya. Jadi sebelum dia melakukan tugasnya yang raja sudah percayakan kepada dia, dia teliti dulu seperti apa sih orang-orang Yehuda ini dan berapa banyak sih orang Yehuda ini, berapa banyak sih orang Lewi, seperti apa sih Yerusalem tempat ketika dia akan membawa keluar orang-orang dari Babel ini, seperti apa tempatnya di Yerusalem? Apakah sudah ada rumah-rumahnya? Apakah sudah diatur kubu demi kubu atau suku demi suku, ya? Jadi dia kelola, dia sedemikian rupa diatur, ya. Dia mengadakan penyelidikan dan dia atur sedemikian rupa. Dia orang yang teliti, dia orang yang hebat, ya. Ketika dia mau melakukan sesuatu, dia survei dulu istilahnya, ya. Kalau sekarang dia survei dulu, dia observasi dulu, supaya ketika dia membawa orang banyak ini keluar sudah ada tempatnya, tidak terjadi keributan, tidak terjadi demo gitu, ya. Dia orang yang pinter sehingga dia dipercayakan oleh Raja Artasasta. Hal yang ketiga, dia mengelola keuangan dan perlengkapan rumah ibadah. Setelah dia bawa orang-orang Yehuda dan orang-orang Lewi ini ke Yerusalem, dia kelola, tidak hanya kelola orang-orangnya atau tempatnya, tetapi keuangannya juga dia kelola. Keuangannya cukup nggak nih uang-uang untuk memberi mereka makan sebelum mereka settle, sebelum mereka bisa bekerja dengan baik, atau sebelum mereka mendapatkan pekerjaan, atau sebelum mereka mendapatkan hasil. Mungkin yang menjadi petani, mereka harus punya waktu untuk menanam supaya bisa menghasilkan tanah itu. Jadi dia mengelola keuangannya sedemikian rupa, bahkan mengelola rumah ibadat, keuangan rumah ibadat atau keuangan gereja istilahnya gitu, ya, kalau sekarang, ya. Jadi dia sudah sedemikian rupa mempersiapkan semua itu dengan baik, ya, sehingga karena hal-hal itulah raja mempercayakan dia hal-hal yang besar ini, ya. Ada 5 hal. Yang pertama tadi memimpin orang-orang buangan menuju ke Yerusalem. Yang kedua mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem. Yang ketiga mengelola keuangan dan perlengkapan rumah ibadah. Apakah itu semua sudah layak untuk dipakai untuk beribadah? Apakah orang-orang Lewi yang menjadi pemimpin-pemimpin ibadah yang menjadi istilahnya pengerja-pengerjanya di rumah ibadah itu sudah kompeten? Apakah sudah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik? Dia membagi setiap tugas dengan baik. Misalnya Bani Lewi ini siapa yang akan meniup nafiri, mungkin siapa yang akan menjadi pemberita Taurat Tuhan, siapa yang akan memimpin pujian, semua sudah diatur sedemikian rupa, bahkan sampai keuangannya juga diatur, ya. Yang keempat sekarang, dia mengangkat pemimpin dan hakim-hakim untuk membantunya, ya. Dia mempersiapkan juga siapa nih nanti yang akan membantu saya. Tentunya harus ada hakim-hakim, tentunya ada pemimpin-pemimpin yang akan membantu saya. Karena mengelola 1.500 orang itu tidak mudah, ya. Kita mengelola 100 orang aja agak sulit. Dia harus mengelola 1.500 orang itu awalnya. Belum kalau beranak cucu pasti kan akan lebih banyak lagi, ya. Jadi dia sudah mengangkat pemimpin-pemimpin. Dia menentukan mungkin inilah pemimpin suku ini, inilah pemimpin kubu ini. Dia mengangkat pemimpin-pemimpin itu supaya kalau ada masalah-masalah kecil mereka bisa memecahkan di setiap suku atau di setiap kubu atau di setiap suku mereka gitu, ya. Tidak harus langsung menghadap kepada dia atau kepada raja, tapi diselesaikan dengan baik, diselesaikan dengan bijaksana di
tempat atau di level yang mereka bisa jangkau gitu. Kalau ada masalah-masalah yang besar yang tidak bisa dipecahkan, baru mereka menghadap kepada si Ezra atau disampaikan kepada Raja Artasasta untuk dipecahkan bersama-sama. Kalau masalah-masalah besar, jadi dia bisa meng-create, dia bisa melakukan tugasnya itu dengan baik ya. Yang kelima, dia juga mengajarkan hukum Taurat kepada bangsanya ya. Selain dia mempersiapkan rumah ibadat, dia mempersiapkan orang-orang, dia juga mengajarkan hukum Taurat yang dia punya, hukum Taurat yang sudah dia pelajari, hukum Taurat yang sudah dia ketahui, dia bagikan ya. Dia bagikan kepada jemaatnya atau kepada orang-orang Yehuda ini, kepada orang-orang yang berjemaat di situ gitu ya. Dia juga mengajarkan kepada mereka, dia tidak pelit dengan ilmu ya. Apa yang dia dapat, apa yang dia punya, dia bagikan kepada mereka, mengajarkan supaya orang-orang ini datang kepada Tuhan, supaya orang-orang ini tulus datang kepada Tuhan dan mereka juga mencintai Tuhan ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, maukah Anda dan saya menjadi orang yang bisa dipercaya? Tentunya semua mau. Saya juga mau jadi orang yang dipercaya. Luar biasa. Itu adalah anugerah yang luar biasa kalau kita bisa dipercaya. Ya, kalau tadi Ezra bisa melakukan ini, Ezra bisa melakukan itu, 5 tugas besar yang diberikan kepada Ezra bisa dilakukan dengan baik. Tentunya kita juga mau menjadi orang-orang yang seperti Ezra ini ya, seperti Imam Ezra. Nah, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari seorang yang bernama Ezra, sehingga dia memperoleh kepercayaan yang begitu besar dari seorang Raja Artasasta I ya. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari yaitu si Imam Ezra ini memiliki karakter yang baik dan terpuji. Tentunya ketika seorang dipilih untuk menjadi pemimpin, dia pasti orang yang mempunyai karakter yang baik dan terpuji. Karakter yang baik yang seperti apa? Tentunya dia adalah orang yang rendah hati. Dia orang yang mau diajar. Dia orang yang mau bekerja keras. Ya, dia mau melakukan segala sesuatu dengan rendah hati. Kalau kita memilih seorang pemimpin yang karakternya temperamental, yang apa-apa selalu marah, apa-apa yang selalu pakai nada tinggi, yang selalu pakai nunjuk-nunjuk, pakai melotot-melotot gitu, terus pakai gebrak-gebrak meja. Apakah masalahnya bisa selesai kalau dengan hal yang seperti itu? Tentunya tidak, ya. Tentunya Raja Artasasta I mempercayakan hal itu karena dia menilai karakter Ezra adalah karakter yang baik, ya. Dia tentunya mempunyai karakter yang rendah hati, dia mempunyai karakter yang bertanggung jawab, ya. Karakternya sangat terpuji, ya. Karakter terpuji itu adalah karakter yang takut akan Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang juga yang seperti Ezra, ya. Kita memiliki karakter yang baik, kita memiliki karakter yang terpuji, karakter yang takut akan Tuhan. Karena kalau kita takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan kita tentunya tidak akan pernah mengecewakan. Tentunya kita akan berusaha untuk tidak mendukakan hati Tuhan, ya. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari seorang yang bernama Ezra, yaitu menjadi orang yang berkompeten, ya. Tadi yang pertama yaitu memiliki karakter yang baik dan terpuji. Yang kedua adalah menjadi orang yang berkompeten. Yang berkompeten itu yang seperti apa sih? Ya, yang berkompeten adalah orang yang ahli dalam bidangnya, orang yang sungguh-sungguh melakukan tugasnya, ya. Contohnya, saya beri contoh. Kalau kita melakukan sesuatu itu harus ahli, ya. Contohnya, saya kasih contoh atau kesaksian anak saya sendiri ya. Contohnya Reta. Waktu Reta kecil dia bilang begini, "Mi, aku mau dong belajar tamborin." Oke, Mami setuju. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kamu harus belajar sampai bisa. Jangan belajar setengah-setengah. Jangan baru bisa gerakan ini. Udah aku bosen. Nah, itu tidak kompeten, ya. Kalau mau pelajari sesuatu, pelajari sampai bisa. Hanya itu pesan saya kepada Reta waktu itu. Jadi saya dukung dia. Ayo, kamu mau latihan tamborin, latihan dengan sungguh-sungguh, pergunakan waktu itu dengan sungguh-sungguh, ya. Nggak boleh cengeng. Kalau
salah ditegur, terima, perbaiki ya. Jadi saya dukung dia dengan cara saya antar dia, saya tungguin dia latihan, nggak apa-apa saya buang waktu. Yang penting dia menjadi seseorang, menjadi ahli, menjadi bisa bermain tamborin. Terbukti sekarang dia bisa melayani Tuhan dengan tamborin. Begitu pula dengan hal-hal yang lain. Ketika dia melayani Tuhan dengan tulus hati, ketika dia melayani Tuhan dengan baik, maka Tuhan menambahkan talenta yang lain. Tuhan tambahkan dia bisa bernyanyi. Ketika dia bilang, Mi aku mau dong bisa atau pintar nyanyi, oke, Mami dukung. Kamu silahkan, izinkan aku ya Mi ikut band di sekolah, silahkan. Semua saya dukung. Yang penting itu untuk mendatangkan hal-hal yang positif dan memuliakan nama Tuhan. Terbukti gurunya juga konfirmasi ke saya bahwa anak ini mempunyai bakat dalam bernyanyi, dan saya mengizinkan anak ini untuk mengembangkan talentanya di bernyanyi. Terbukti ya, dia dipercayakan oleh sekolahnya untuk bernyanyi. Waktu itu Ahok masih jadi gubernur, dia bernyanyi di kegubernuran ya, di kantor kegubernuran Ahok, dan juga dia bernyanyi di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kalau ada hari-hari raya atau hari-hari tertentu, misalkan hari pendidikan nasional, hari anak, hari apa ya, dia dipercayakan untuk bernyanyi di sana. Puji nama Tuhan dimuliakan, dan banyak hal. Begitu pula dengan Ryan, ketika dia, Mi aku mau belajar musik, main gitar, oke, Mami dukung. Pokoknya semua saya dukung. Yang penting hal-hal yang dilakukan adalah hal-hal yang positif. Bahkan waktu itu Andre ya ikut juga mendukung, sampai pinjemin gitar bassnya. Saya sampai bingung, Ryan dapat dari mana itu gitar? Dipinjemin kok Andre, Mi, katanya biar aku belajar. Oh puji nama Tuhan ya. Yang penting kamu sungguh-sungguh, dan puji nama Tuhan, semua anak-anak bisa melayani Tuhan dengan baik. Biar nama Tuhan saja dimuliakan dan ditinggikan ya. Jadi kalau kita belajar sesuatu, kita belajar sampai jadi atau sampai bisa, jangan setengah-setengah. Kita menjadi pelayan Tuhan yang kompeten seperti Ezra ya. Seperti Ezra, dia memiliki karakter yang baik dan terpuji, menjadi orang yang berkompeten ya dalam bidangnya. Dan yang ketiga yang kita bisa pelajari yaitu dia menjadi orang yang bertanggung jawab ya. Ezra ini sangat bertanggung jawab. Dia dipercayakan banyak hal oleh Raja Artasasta, dan dia bertanggung jawab atas semuanya itu. Begitu pula dengan kita. Kalau kita dipercayakan hal-hal pelayanan oleh Tuhan, biarlah kita melakukan hal itu dengan bertanggung jawab, dengan penuh tanggung jawab, bukan separuh tanggung jawab ya. Kalau misalkan kita sudah dipercayakan nih, kita menjadi WL atau kita membawakan puji-pujian, tapi kita tidak pernah melihat jadwal kita dan kita lengah atas jadwal itu. Oh, pas ada jadwalnya kita tidak melakukan tugas dengan baik. Aduh, saya lupa, atau aduh saya nggak tahu kalau saya ada jadwal. Nah, kemana aja ya? Berarti itu tanggung jawabnya masih separuh, belum sepenuhnya. Biarlah kita mempunyai tanggung jawab yang penuh. Ketika kita diberi tanggung jawab, kita lihat, oh jadwal kita kapan nih? Kita ingat-ingat, bahkan kita persiapan. Ya, kita persiapan karena kita harus melayani Tuhan. Misalkan kita harus melayani puji-pujian, atau kita harus melayani firman Tuhan, atau kita harus melayani dengan doa dan sebagainya. Semua itu kita persiapkan dengan baik. Itu adalah rasa tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jangan juga kita kepo. Ketika kita sudah diberi tanggung jawab oleh Tuhan, kita lakukanlah tugas kita dengan baik. Kita lakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Jangan kita kepo dengan ngerecokin tugasnya orang lain ya. Biarlah kita kepo dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kalau kita memang tugasnya menjadi WL, ya kita jadi WL yang baik. Jangan kita ngurusin yang lain. Itu keuangannya gimana? Enggak ya. Kita lakukan tanggung jawab kita sesuai dengan job desk yang diberikan kepada kita ya. Biar kita lakukan itu dengan penuh tanggung jawab, dan kita mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan ya. Sekali lagi, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari seorang yang bernama Ezra. Yang pertama, yaitu memiliki karakter yang baik dan terpuji. Yang kedua, menjadi orang yang berkompeten. Yang ketiga, menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, biar kita bisa melakukan semua ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari rekan muda, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih untuk
ibadah hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan sharing firman Tuhan. Biarlah kami boleh belajar Tuhan dari seorang yang bernama Ezra. Kami boleh belajar menjadi orang yang berkarakter baik dan terpuji. Kami boleh belajar melakukan sesuatu dengan kompeten, dan kami boleh belajar bertanggung jawab, sehingga Tuhan boleh mempercayakan kami hal-hal yang besar, dan kami melakukan semua itu dengan sukacita dan dengan pimpinan Roh Kudus. Kami boleh belajar Tuhan, kami boleh semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tak lupa Tuhan, dalam kesempatan kali ini kami juga mau berdoa untuk gereja lokal kami, GBIS Bukit Karmel. Biar Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaatnya menjadi jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan, dan juga Tuhan memberkati setiap pengerja-pengerjanya dari tim penggembalaan, pembela sidang, dan semua aktivis. Tuhan berkati. Begitu pula dengan Youth dan JC, badan kerjanya Tuhan berkati. Setiap tangan-tangan kreatif yang sudah mengedit tayangan ibadah online juga Tuhan berkati. Berikan mereka kreativitas-kreativitas yang baru, dan berikan mereka tetap semangat melayani Tuhan dalam bidang apapun. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Biarlah Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi atas Indonesia ini, biar Tuhan semakin memberkati, biar Tuhan semakin mengangkat virus dan bakteri COVID-19 ini Tuhan dari bumi Indonesia, bahkan dari muka bumi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sudah menonton dan melihat tayangan ibadah online hari ini. Tuhan berkati semuanya dimanapun mereka berada. Tuhan memakai setiap anak-anak muda. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menonton ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.